semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anjarsari dan saya moderator dari kelompok 9. Sebelumnya di sini saya akan memberikan materi dari kami, yaitu latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelumnya saya dan teman-teman saya berterima kasih kepada dosennya, yaitu Profesor Dr. Hasna Faiza AR SPD MHO yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Natasha dengan NIM 2400079, dan selanjutnya Noni Novita dengan NIM 2400080, dan selanjutnya Nur Wahida dengan NIM 2400081, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Putri Anjarsari dengan NIM 2400082. Dan materi pertama yaitu membangun konteks teks laporan yang akan dijelaskan oleh Natasha. A. Membangun konteks teks laporan. Laporan disusun dan dijelaskan seluruh hasil penelitian dari awal hingga akhir. B. Menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Menurut Budaharso, tahun 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bagian depan isi laporan. Bagian ini memuat penjelasan secara general. Bagiannya seperti 1. Judul depan bagian penelitian, 2. Judul bagian dalam, 3. Halaman pengelolaan, 4. Abstrak, 5. Kata pengantar, 6. Daftar isi tabel dan gambar, dan 7. Lampiran. 2. Bagian inti laporan. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini memiliki beberapa sebab, yaitu A. Latar belakang. Isi alasan atau penulisan argumen, mengenal mengapa persoalan tertentu diangkat. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Hipotesis kerja. E. Batasan dan jangkauan kerja. F. Manfaat penelitian. G. Definisi operasional. Dan H. Kerangka teokratis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Putri Anjarsari, yang mengenai bab 2 tentang kajian pustaka. Di sini bisa kita jelaskan bahwasanya kajian pustaka bukan hanya sekadar berisi kutipan atau memasukkan begitu saja pendapat orang lain ke dalam teks laporan. Peneliti harus dapat menggunakan dan mengutamakan primary sources seperti jurnal, makalah, hasil seminar, workshop, laporan sejenisnya, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada yang namanya secondary sources, berupa buku teks kamus, ensiklopedia, dan dokumen pemerintah yang digunakan sebagai rujukan kedua dalam penelitian. Di sini juga bisa kita lihat beberapa kajian pustaka yang seharusnya memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti. Yang kedua, yaitu menjelaskan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga, yaitu personal yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Yang keempat, yaitu dari berbagai studi sejenis yang dilakukan oleh orang lain di tempat lain. Dan di sini bahwasanya kita memiliki teknik, yaitu teknik yang digunakan adalah mengumpulkan kajian pustaka ialah dengan parafrase, sintesis, dan kutipan. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian uraian yang tajam, spesifik, dan rinci. Dalam bagian ini akan menambahkan bobot hasil. Penelitian bagian ini harus jelas dan mengaitkan dengan bagian lain, yaitu dalam penelitian yang berisi rancangan, penelitian populasi sampel, instrumen, teknik pengumpulan, dan analisis data. Di sini ada beberapa instrumen yang disampaikan secara singkat, dan jika ingin pembahasan lebih rinci akan dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan, yaitu yang akan
dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nur Wahida. Bab 4. Temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam rumusan masalah. Hal yang disajikan dalam bagian ini ialah bagaimana temuan didapatkan dan apa saja diidentifikasi dari temuan tersebut. Dan untuk pembahasan hasil penelitian merujuk pada temuan penelitian secara umum dan kajian pustaka, terutama pada bagian kajian penelitian relevan. Simpulan dan saran. Bagian simpulan menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Simpulan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian karena keduanya saling berkaitan. Bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Pembuatan saran berlandaskan pada batasan, jangkauan, dan manfaat penelitian. Bentuk saran dapat berupa substansial dan metodologis. Maksud dari substansial ialah mengatasi kekurangan dalam penelitian. Kemudian maksud dari metodologis ialah dalam meneliti terdapat kekurangan seperti kurangnya sampel, instrumen, atau alat analisis data kurang tepat. Daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian-penelitian yang dilakukan, sudah tentu bukan murai dari hasil pemikiran penulis sendiri. Bagian akhir laporan. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi instrumen yang digunakan, hasil analisis instrumen, data mentah, hasil pengolahan data, tabel hitungan data mentah, hitungan statistik atau matematis, hasil penelitian, data pendukung, surat-surat keterangan pendukung, dan data-data yang berkaitan dan digunakan dalam penyusun laporan. Membangun teks laporan. Carilah teks laporan yang akan Anda rekonstruksi, kemudian bacalah teks laporan tersebut secara saksama, dan ketahuilah struktur teks serta isinya. Setelah itu, ringkaslah secara bertahap struktur teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri dengan tidak mengubah konteks yang terdapat pada teks laporan tersebut. Kemudian, rangkailah rangkuman Anda tersebut menjadi sebuah kesatuan dan terakhir periksa kembali bahasa yang Anda susun tersebut dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ringkasan inilah yang menjadi hasil rekonstruksi. Rangkuman. Teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut memiliki sub-bagiannya lagi.